Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasanya minggu lalu kita sudah belajar tentang pembelajaran Al-Qur'an dan hadis. Ya. Baik, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu kehadirannya ya. Rifki hadir? Hadir. Tidak hadir ya Rifki ya. Kemana Rifki? Hadir. Di rumah. Oh, enggak hadir ya. Diki hadir? Tidak. Iwa hadir? Anas? Hadir. Oh, baik. Ada 2 orang yang tidak hadir. Jadi nanti kalau ketemu kawannya di jalan yang tidak hadir, tolong sampaikan materi yang kita pelajari hari ini ya. Baik, selanjutnya minggu lalu kita sudah belajar tentang ilmu tajwid di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Coba sebutkan ada berapa ilmu tajwid yang ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 12? Tahu tidak? Tidak. Iwa? Tahu tidak? Tidak. Tidak tahu ya. Kenapa tidak tahu? Lupa. Jadi usahakan ya, setelah kita belajar hari ini, usahakan nanti pelajari sekali lagi materi yang Bapak sampaikan hari ini. Hafalkan ya. Nanti Bapak akan menyampaikan tentang isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi dari anak-anak, kalau tidak paham atau tidak mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan, tolong tanyakan. Dan jika Bapak tanya nanti tidak bisa menjawab kalian, maka Bapak akan menghukum kalian. Paham di sini? Baik. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai membahas tentang isi kandungan Quran surah Al-Hujurat, alangkah baiknya kita membaca Quran surah Al-Hujuratnya terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan pula sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Baik anak-anak yang saya cintai dan yang saya muliakan, tadi kita sudah membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, kali ini kita akan
membahas isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di sini di dalam buku LKS ya telah tertera 4 poin isi kandungan Quran surah Al-Hujurat. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ini ada 4 poin. Pertama, kedua, keempat. Ada berupa larangan, ada juga berupa perintah dari Allah. Ya, 3 ini adalah berupa larangan, yang terakhir yang keempat ada perintah dari Allah. Ini adalah poin kandungan surah Al-Hujurat 12. Nampak? Nampak ya? Baik, ada 4 poin isi kandungan surah Al-Hujurat. Yang pertama, di ayat yang pertama yaitu jauhi prasangka buruk atau ghibah. Jadi anak-anak yang saya muliakan, Allah melarang kita untuk menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Artinya kita tidak boleh memandang kejelekan orang lain. Kita jauhi kejelekan orang lain. Ini biasa kita sebut dengan suudzon, yaitu selalu memandang orang lain itu mendapatkan keburukan tersebut. Jadi orang lain itu di mata kita selalu buruk, tidak ada baiknya. Kemudian yang kedua, janganlah memata-matai dan mencari keburukan orang lain. Kita dilarang oleh Allah untuk memata-matai orang lain dan mencari keburukan orang lain. Ya, jadi seolah-olah kesalahan orang lain, seperti Ikhwan misalnya misalnya mencuri pen, misalnya Ikhwan mencuri pen Anas. Lalu karena satu kali Ikhwan mencuri pen Anas, itu selalu diingat-ingat oleh Anas misalnya. Jadi karena satu kesalahan, Anas selalu ingat kesalahan Ikhwan. Itu selalu menjadi tombak bagi Anas untuk menyalahkan si Ikhwan. Jadi selalu mencari kesalahan si Ikhwan. Walaupun Ikhwan misalnya sering sholat di masjid misalnya kan, karena satu kesalahan, misalnya salah ngomong misalnya. Jadi itu selalu menjadi patokan bagi Anas untuk menyerang si Ikhwan. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk mencari kesalahan orang lain. Ya, ibaratkan semut di seberang sungai itu nampak, tapi gajah di depan mata itu tidak nampak. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, sehingga dosa kita, kesalahan kita itu tidak nampak oleh diri kita sendiri. Ya, karena kita mencari dosa orang lain. Karena kita selalu melihat dosa orang lain. Dosa kita tahu tak dengan dosa kita? Kita tidak tahu dengan dosa kita. Jadi janganlah kita mencari keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, Allah melarang kita untuk ghibah. Ghibah. Ya. Jadi yang ketiga ini janganlah ghibah. Allah melarang kita untuk ghibah.
Apa itu ghibah? Ghibah. Iwa tahu nggak ghibah itu apa? Anas? Tidak. Jadi ghibah itu artinya menjelekkan orang lain di belakang. Jelekkan atau membicarakan keburukan orang lain. Keburukan orang lain. Jadi kalau kita membicarakan orang lain atau membicarakan kejelekan orang lain memang benar adanya, maka itu namanya fitnah, ghibah. Ya, ghibah. Tapi kalau salah itu adalah menjadi fitnah. Karena kita tidak tahu apakah dia benar atau salah. Ternyata kita yang salah, maka kita telah memfitnah orang lain, maka kita salah dengan ghibah. Jadi hati-hati antara ghibah dan fitnah. Ini sama-sama dosa yang sangat besar. Sama-sama dosa yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi jangan sampai di antara kita yang menjelekkan keburukan orang lain. Karena kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, ada dua poin yang tidak bersini. Pertama, kalau kita tidak ghibah, maka itu akan masuk ke dalam fitnah. Ghibah artinya memang benar, memang faktanya kita bicarakan kejelekan orang lain, memang benar. Kemudian yang kedua, kalau fitnah, kita seolah-olah membuat keburukan orang lain, padahal dia tidak melakukan keburukan, lalu kita bicarakan kepada orang lain. Maka dari itu hindarilah sifat buruk ini, tiga sifat buruk ini. Kemudian yang terakhir, ini adalah perintah dari Allah. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi yang terakhir, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi anak-anak, makna takwa ya artinya kita selalu menjauhi keburukan yang dibenci oleh Allah dan kita selalu mendekati kebaikan yang disenangi oleh Allah. Seperti misal Anas Iwa sering pergi ke masjid dan selalu menjauhi teman-teman buruk, teman-teman yang kelakuannya tidak baik. Jadi itu adalah salah satu bentuk takwa dari Iwa dan Anas. Iwa misalnya apa gitu? Iwa sama Anas sering ngaji misalnya, sering berbakti kepada orang tua, kemudian selalu berkata jujur, ya. Kemudian Iwa sama Anas selalu menghindari perilaku buruk. Misalnya apa? Tidak mencuri, tidak mengejek teman sebaya atau teman sekelas. Jadi itu salah satu bentuk takwa kepada Allah. Nah, bentuk takwa kepada Allah ini sudah merangkum ketiga larangan yang disampaikan oleh Allah dari tiga poin yang pertama ini. Jadi kita jauhi prasangka buruk, kemudian kita jauhi membicarakan keburukan orang lain, dan kita jauhi ghibah atau membicarakan keburukan orang lain juga. Kita mencari keburukan lain, keburukan lain. Yang ketiga, membicarakan keburukan orang lain. Dan kita disuruh oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini paham di sini ya? Baik. Karena semua sudah paham, hari ini sebelum kita tutup, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Kalau kalian tidak bertanya, Bapak yang akan bertanya. Ya. Apa arti dari
Gibah. Yang tadi Bapak jelaskan di awal. Anas? Gibah? Tidak paham ya? Baik, gibah itu artinya menjelekkan orang lain, walaupun itu benar. Ya misalnya Anas misalnya mencuri, lalu Bapak jelekkan Anas di depan luar, sedang Anas di luar, sedang Anas di tempat lain. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk gibah, menjadikan keburukan orang lain. Paham di sini? Paham. Sekali lagi, paham di sini? Paham. Baik, bagus. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya baik ya. Minggu depan kita ya akan belajar tentang ilmu tajwid lagi. Kembali ke ilmu tajwid. Minggu depan kita akan kembali ke Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi Bapak mau baca mulai dari sekarang Quran surah Al-Baqarah ayat 152 itu ya. Baca ya. Baik, bagus. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.